Oke, Olivia udah konsen. Mau langsung dimulai, Olive? Boleh, Bu. Oke. Bentar. Oke. Selamat siang, teman-teman. Siang, Kak. Siang, Kak. Aduh, lemes banget nih. Sekali lagi selamat siang, teman-teman. Siang, Kak. Walaupun sudah mau sore, nggak apa-apa, kita tetap harus semangat ya. Nah, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Olivia Nila Anggraini, mahasiswa angkatan 2017 di program studi bimbingan dan konseling. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang topik mengenal diriku untuk karirku. Nah, kita akan sama-sama melakukan bimbingan karir, tapi teman-teman juga harus berperan aktif dari awal sampai akhir ya. Oke, teman-teman? Oke, Kak. Oke. Bagaimana nih kabar dan perasaan kalian hari ini? Bagaimana kabar dulu? Kabar kalian hari ini gimana? Baik, Kak. Baik, Kak. Aman, Kak, aman. Aman, oke. Perasaan hari ini gimana tuh teman-teman? Udah habis kuliah kan? Atau habis kerja? Atau habis bangun tidur? Mungkin ada yang baru bangun tidur? Capek, Kak, capek. Oke, capek. Iya, Kak, bangun tidur. Baru bangun tidur. Oke. Nah, aku juga ingin lanjut membahas tujuan bimbingan karir ini itu untuk mengatasi permasalahan seperti sadar akan kemampuan dan minat yang dimiliki sesuai bidang pekerjaan teman-teman. Nah, teman-teman juga nanti bisa melihat atau merancang dan mengambil keputusan mengenai karir. Saya berharap teman-teman dapat menganalisa kelebihan dan keterbatasan diri teman-teman. Nah, teman-teman juga dapat mengamati dan merefleksikan diri dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki serta memahami minat pekerjaan yang teman-teman inginkan. Selain itu, teman-teman juga dapat mengenal diri lebih dalam lagi tuh. Apa yang teman-teman minati dan kemampuan apa yang dapat teman-teman lakukan. Selain itu, sehingga itu teman-teman mengetahui bidang pekerjaan apa yang sesuai dengan diri teman-teman masing-masing. Nah, selama 40 menit ke depan kita akan berdiskusi bersama. Nah, apa yang akan kita diskusikan? Nah, topik-topiknya yang pertama kita akan membahas tentang fenomena permasalahan karir saat ini. Terus saya juga akan menjelaskan sedikit tentang self-awareness. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang jendela kesadaran diri dari teori Johari Window. Nah, sebenarnya teman-teman masih kurang semangat, kita akan ice breaking dulu ya teman-teman. Oke, teman-teman dipersilakan untuk on cam semuanya ya, untuk ice breaking ini dulu nggak apa-apa. Dan teman-teman kalau mau menutup on cam-nya nggak apa-apa juga. Tapi saat ini teman-teman diminta untuk on cam dulu ya. Silakan teman-teman. Aku hitung 1 sampai 3 semuanya sudah harus on cam ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau on cam. Jadi ice breaking-nya ini kita akan menggoyangkan sedikit tubuh kita agar lebih rileks dan lebih santai aja. Oke, jadi gerakannya seperti ini. Sebentar ya. Aduh. Oke. Aduh. Jadi kedua tangan kita itu begini. Jadi kita perlu meluruskan kedua tangan kita begini. Oke, sudah terlihat semuanya? Jelas? Lurus ya, teman-teman. Ya, begitu Tania. Oke, Lisbeth. Bisa kan semuanya? Ayo. Oke, sudah kita mulai ya. Jadi, seperti ini ya contohnya. Semangat. 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 Nanti yang nggak gerak harus memimpin ya. Ayo sekali lagi. Sambil bersuara nggak apa-apa. Sambil bersuara nggak apa-apa ya teman-teman. Oke. Semangat. 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 Oke, sepertinya Gary mau memimpin ya. Ayo Gary. Nggak apa-apa Gary. Ayo silakan. Silakan Gary kali ini yang harus mimpin. Oke, Ger? Enggak, Kak, aku udah gerak tadi, Kak. Nggak apa-apa, sekali aja. Oke? Sekali lagi Enggak, yuk. Kak, nggak mau. Nggak mau. Oke, ditemenin sama Tania ya. Ayo. Aku udah semangat, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ayo, Tan. Ayo. Ayo teman-teman. Mimpin ya. Ayo Gary, bareng-bareng Gary. Ayo, 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, oke, semuanya pada ketawa ya. Dari kegiatan ice breaking tadi, makna apa yang bisa teman-teman ambil? Semangat, Kak. Semangat, Kak. Semangat. Oke, yang lainnya dari Lisbeth semangat jadinya. Goyang tangan, Kak. Siapa tuh yang ngomong? Olahraga, Kak. Oke. Relax ya, jadi relax nggak teman-teman? Jadi sakit, Kak, tangan saya, Kak. Oke, jadi tuh kalau yang bisa mengkaitkan dengan topik kita siapa nih? Makna apa yang bisa kita ambil mengenal diriku untuk karirku? Yang terkait dengan topik kita, apa yang bisa kita maknakan dari ice breaking yang kita lakukan tadi? Ayo teman-teman, ada yang bisa? Lisbeth mungkin bisa mengkaitkannya dengan topik? Ice breaking sama topik ya, Kak? Iya. Mungkin kita lebih tenang gitu untuk biar bisa ngenalin diri nih buat nanti Kakak mulai topiknya gitu. Oke, makasih Lisbeth. Jadi makna yang bisa diambil dari kegiatan ice breaking kita, tadi kan kita sudah mau menunjukkan kemampuan kita untuk mengikuti instruksi dari saya, ya kan? Teman-teman sudah mau bersedia ikut serta itu terkait dengan mengenal diriku untuk karirku sama dengan ketika kita dapat mengenali diri kita sepenuhnya. Kalau kita dapat mengenali diri kita sepenuhnya, kita dapat mengambil sebuah keputusan atau dapat menghadapi suatu tantangan. Tadi kan mungkin teman-teman ada yang baru tahu gerakan-gerakan seperti itu. Jadi teman-teman tahu
loh kalau diri kita itu sebenarnya mampu tidak untuk menghadapi suatu tantangan yang baru. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Nah, apa saja permasalahan karir yang sering ditemui teman-teman? Ada yang tahu? Permasalahan atau yang sedang dirasain mungkin? Permasalahan apa yang karir yang sedang dirasakan atau teman-teman temui? Mungkin lebih ke labil milih pekerjaan sih, Kak. Labil. Ada lagi? Faktor teman, Kak, yang bikin kita goyah. Bikin goyah dari teman. Ada lagi? Orang tua yang nggak setuju, Kak. Iya. Apa-apa? Orang tua yang nggak setuju, Kak. Oh, orang tua yang nggak setuju. Nah, permasalahan-permasalahan karir mungkin ada yang dalam diri, ada yang secara eksternal berdasar dari lingkungan. Itu yang saya temukan juga ada bahwa fenomena yang sering terjadi itu seseorang tidak mampu mengambil keputusannya. Jadi itu dalam diri. Nah, berdasarkan dari data Indonesia Career Center Network tahun 2017 itu menyebutkan bahwa lebih dari 71,7% orang bekerja tidak linier dengan pendidikannya. Lebih dari 87% pelajar dan mahasiswa tidak sesuai dengan minat ketika memilih jurusannya. Ternyata permasalahan karir ini itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita. Nah, kita ingin mengulik secara internal kita kenapa kita mempunyai permasalahan karir nih dari secara internal. Kita akan mengkaitkannya dengan self-awareness. Kenapa sih penting banget self-awareness ini untuk karir kita? Menurut teman-teman kenapa penting self-awareness itu untuk karir kita? Ayo teman-teman, kenapa ya penting? Indira? Menurut Indira apa? Kalau menurut Indira kenapa penting self-awareness itu bagi karir kita? Apa ya, Halo? Kak? Oh ya. Iya, apa ya, Kak? Aku juga masih bingung sih, Kak. Masih bingung. Ada yang udah tahu kenapa penting sekali self-awareness ini untuk karir kita? Priska? Supaya Kalau dari aku mungkin kalau misalnya kita punya self-awareness atau kita sadar sama diri kita, ya kita jadi tahu nih kira-kira kita nanti mau melakukan apa sih atau hal yang kita suka tuh apa. Jadi karirnya juga nanti jadi matang juga. Kita tahu mau pilih apa gitu, Kak. Oke, good. Tania tadi mau bicara? Ya. kalau dari aku ini sih Kak, supaya kita lebih tahu kemampuan dan keterampilan yang kita miliki gitu. Good, Tania. Terima kasih, teman-teman. Nah, jadi self-awareness itu kenapa penting agar kita itu tahu tingkat kepuasan yang diperoleh dalam hidup kita, di mana kita itu tahu bahwa bagaimana kita memandang diri dan dunia, dan self-awareness ini juga dapat membantu kita untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki kita, agar kita dapat mengetahui bagaimana kita mengambil keputusan atau apa yang harus kita putuskan bidang pekerjaan yang akan kita ambil nanti. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, sebelum ke teori
Johari Window, teman-teman juga sebelumnya saya mendapatkan informasi bahwa teman-teman juga sudah juga melakukan tes Holland. Teman-teman mengetahui kepribadian teman-teman itu seperti apa, dan bidang pekerjaan teman-teman itu sudah terlihat juga. Kalau aku juga pernah mengikuti tes Holland itu, yaitu aku lebih mengarah ke realistis. Namun beda pekerjaan yang saya minati, sebenarnya saya lebih ke arah perusahaan. Kalau teman-teman ada yang masih ingat kah? Holland sebelumnya? Teori Holland yang pernah kalian ikuti? Mungkin ada yang sosial, tipe intelektual, tipe intelektual, konvensional, artistik mungkin. Masih ingat kan teman-teman yang sebelumnya tes Holland? Oke, kita kaitkan atau kita lanjutkan ke teori Johari Window. Nah, kita juga sama-sama latihan di teori Johari Window dari keempat jenis atau keempat pokok dari teori window ini nih. Yang pertama ada open area. Jadi nanti sebentar ya teman-teman. Teman-teman latihan melalui Mentimeter ya. Aku share ya teman-teman. Sambil aku jelaskan, sambil kalian mengisinya. Sebentar ya. Nah nih. Lupa tuh aku. Gimana ya? Sebentar ya teman-teman. Oke, dari sini saja. Oke, ternyata di sini kita share di grup ya, teman-teman. Oke, sudah aku share. Kalian udah dapatkah teman-teman? Sudah bisa masuk? Sudah, Kak. Oke, sebentar ini. Sini. Jadi nanti teman-teman menuliskannya itu open area (2) misalkan bla bla bla, hidden area (2) bla bla bla. Seperti itu ya teman-teman. Yang aku ingin jelaskan yang pertama itu open area. Jadi kan itu judulnya, tuliskan kelebihan dan kelemahanmu dari open area ini nih. Open area kelebihan dan kekurangan tentang diri kita. Sebentar. Sini saja. Kelebihan dan kekurangan tentang diri kita yang diketahui oleh orang lain itu seperti apa? Misalkan kelebihan Cindy yang diketahui oleh Tania itu dia seorang yang dermawan seperti itu. Atau kelebihannya atau kekurangannya kurang sabar. Seperti itu teman-teman. Open area (2) kalian tulis kelebihan dan kekurangan yang diketahui oleh orang lain.
Kalian tuliskan. Oke, lanjut. Hidden area. Jadi kelebihan dan kekurangan yang kita tahu tentang diri kita, tapi tertutup bagi orang lain. Kelebihan dan kekurangan yang kita punya, tapi kita tertutup bagi orang lain. Apa tuh? Kalian tuliskan. Yang ketiga, blind area, yaitu kelebihan dan kekurangan yang menentukan bahwa orang lain sadar akan kelebihan dan kekurangan kita, tapi kita tidak sadar. Jadi yang sadar hanya orang lain, tapi kita nggak sadar. Silakan dituliskan. Kalau ada yang kecepatan bisa minta ulang ya. Nah, yang terakhir, area. Jadi kelebihan dan kekurangan yang orang lain dan juga kita yang kita itu nggak tahu sampai kita dapat pengalaman tentang suatu hal dari orang lain, melihat sesuatu akan diri kita, bagaimana kita bertingkah laku dan berperasaan. Jadi tuh kita sama-sama nggak tahu, orang lain pun nggak tahu, kita juga nggak tahu, tapi kita bisa sadar bahwa ada pengalaman hal lain yang menyenggol kita, istilahnya menyenggol. Oh ini ya, ternyata aku bisa loh lebih teliti dalam suatu hal yang kecil seperti itu. Oh ternyata aku orangnya perfeksionis ya. Dari penampilan selama ini aku nggak sadar. Seperti itu teman-teman. Kak, maaf Kak mau nanya, ini Ya? mentinya nggak bisa di next gitu ya Kak? Mentinya? Soalnya cuman dari tadi cuman satu nomor doang sih. Iya Kak, aku juga. Sebentar. Iya, jadi kita masih di sini. Ini tuh, jadi kita tuliskan secara keseluruhan dari jadi 4 itu. Jawabannya dijadiin satu gitu semua ya Kak? Iya, singkat-singkat aja. Newsset yang mana nih ya? Teman-teman sudah lihat kah Mentimeter dari aku? Belum ada. Udah Kak. Sudah. Ini kenapa ya? Oh ya. Nah, jadi dari teman-teman ada yang kemudian juga oke. Habis itu lanjutkan di latihan kedua ya teman-teman. Latihan kedua itu kalian next saja, bisa tidak? Nggak bisa Kak. Oh, nggak bisa di next ya? Bentar. Belum di unlock kali Kak. Oke. Bentar. Yang ini belum terlihat ya dari kalian Mentimeternya. Yang ada tuliskan kelebihan, kelemahan, minat dan bidang pekerjaan. Belum Kak, ini baru PPT doang. Belum. Oke. Kalau sekarang? Belum. Masih belum Kak.
Sebentar. Sebentar. Oh, oke, paham. Ini sekarang terlihat? Belum. Belum, Kak. Sudah? Sudah. Sudah, Sudah, oke. Kak. Di kalian ada tidak Mentimeter selanjutnya di next-nya? Ini kodenya ini nih. 566312888. Kayaknya itu mesti dipencet yang present-nya deh, Kak. Soalnya Kenapa? belum bisa next. Kayaknya itu mesti pencet yang di present itu tuh ada yang biru-biru. Soalnya di kita belum bisa di next, Kak, soalnya. Oh, harus present notes ini ya? Pencetnya ya? Yang atas kanan, Kak, kayaknya. Atas kanan. Sudah? Oh. Yang kedua ini nggak bisa ya? Oke, teman-teman langsung lewat chat aja ya, chat ke aku. Aduh, ini salah ini. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, kenapa jadi repot? Oke. Kita langsung sini aja deh. Oke, sekarang teman-teman lewat chat saja ya, lewat ke ruang chat aja, chat pribadi. Jadi masing-masing dari teman-teman chat pribadi ke aku, isi tentang kelebihan dan kelemahan serta minat dan bidang pekerjaan teman-teman. Oke? Waktunya 2 menit ya, teman-teman. Belum ada yang masuk nih chatnya dari aku. Lagi ngetik ya semuanya ya? Iya, Kak, lagi ngetik. Oke, ditunggu. Oke, good. Minat dan bidang pekerjaan juga ya teman-teman.
Jadi bidang pekerjaan apa yang teman-teman putuskan atau pilih? Oke, yang sudah mengerjakan, menurut teman-teman, tujuannya dari 2 latihan ini apa sih? Menurut teman-teman? Menurut teman-teman tujuan apa dalam pikiran teman-teman dari hasil latihan ini? Biar bisa ngoreksi diri sih, Kak. Maksudnya biar kelebihan yang dipunya juga bisa ditingkatin, terus yang kurang bisa dihilangin gitu atau Dikurangin. ya dikurangin gitu. Gitu sih, Kak. Oke, good Lisbeth. Ada lagi yang dapat tujuan lain? Dari Lisbeth bisa koreksi diri. Ada lagi yang bisa menemukan tujuan lain? Biar bisa lebih paham sama diri sendiri, Kak. Oke, good Priska. Ya, benar banget. Jadi dari 2 latihan tadi kita itu tujuannya untuk sama-sama mengenal diri lebih dalam, bisa mengoreksi diri, memahami diri, dan lain sebagainya yang berfokus pada internal kita atau diri kita sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita refleksiin diri sebentar. Apakah yang teman-teman pahami mengenai permasalahan karir itu seperti apa? Yang teman-teman pahami permasalahan karir tadi seperti apa ya? Yang kedua, apakah sejauh ini saya sudah sadar akan kemampuan yang saya miliki untuk memutuskan karir saya? Bisa direfleksikan sejenak dari dua refleksi ini. Apa yang sudah dipahami ya? Tadi kegiatan tadi permasalahan karir yang sudah kita bahas juga. Dan latihan yang sudah kita lakukan. Oke. Nah, selanjutnya ada tips untuk meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Yaitu yang pertama, kita dapat bertanya pada diri sendiri. Apakah sejauh ini aku sudah mengenal diriku sendiri belum ya? Apakah aku dapat mendapatkan gambaran tentang karirku ya dari bimbingan ini? Atau Kak, sebelumnya PPT-nya belum terganti. Oh, belum terganti ya? Iya. Masih di Google Form. Masih di mana? Google Form. Google Form. Oh, oke. Maaf ya. Aduh. New-share. Ini. Sudahkah? Sudah terlihat belum teman-teman PPT-nya? Belum. Di aku Belum. belum, Kak. Belum. Kak, masih di Sudah? udah. Oke. Nah, tadi itu kita bahas refleksi diri. Nah, yang pertama tadi kita sudah pahami apa saja tentang permasalahan karir. Nah, yang kedua, sejauh ini saya itu sudah sadar belum ya akan kemampuan yang saya miliki untuk memutuskan karir saya. Itu bisa teman-teman refleksikan sejenak.
Oke, setelah teman-teman sudah merefleksikannya, sambil diingat-ingat, sambil direfleksikan, ada tips-tips untuk meningkatkan kesadaran diri juga, yaitu yang pertama, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah sejauh ini aku sudah mengenal diriku sendiri belum ya? Aku sudah mendapatkan gambaran tentang karirku belum ya? Kalian bisa tanyakan pada diri sendiri. Yang kedua, who am I? Mencari tahu kelemahan dan kemampuan diri atau kelebihan kita, serta target perbaikan diri kita. Jadi kita harus juga punya target untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin ada yang perlu dikurangin, ada yang perlu ditingkatkan. Nah, yang ketiga, kita juga bisa mendengarkan orang lain. Mungkin solusi-solusi dari orang lain, kita bisa ambil hal positifnya untuk bisa membangun diri kita dan meyakinkan diri kita bahwa kita mampu loh, kita punya kemampuan ini dan kita pantas untuk memutuskan pekerjaan perkantoran misalnya. Yang keempat, aktif mencari informasi mengenai diri sendiri. Maksudnya aktif mencari informasi mengenai diri sendiri itu sebenarnya apa sih yang kita suka atau bakat apa yang kita miliki. Kita kaitkan dengan minat kita. Apakah sama tidak ya? Kalau tidak sama, kenapa ya tidak sama? Kalian bisa ulik diri sendiri, bisa dengan menuliskan jurnal bisa, atau berbicara dengan diri sendiri juga bisa. Nah, kita sudah di penghujung kegiatan ini, teman-teman dipersilakan untuk, kita sebelum mempersilakan saya sebelum mempersilakan teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi dan refleksi, dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa teman-teman dapat dari kegiatan bimbingan karir hari ini? Siapa yang mau coba? Silakan. Apa yang sudah kalian dapat dari kegiatan bimbingan karir hari ini? Stella mungkin? Iya, Kak. Yang saya dapat itu ternyata kita itu penting untuk mengenal diri kita agar kita dapat memilih karir yang sesuai juga sama potensi. Gitu, Kak. Terima kasih. Oke, good. Siapa lagi yang mau coba? Yang belum kedengarannya suaranya siapa ya? Suaranya Angel? Halo Angel, apakah suara saya terdengar? Siapa lagi ya? Keke. Adakah Keke? Sepertinya saya belum mendengar suara Keke. Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Siapa ya? Evi? Ada Evi kah? Halo? Ada, Kak. Oke, menurutmu apa yang sudah kamu dapat dari kegiatan hari ini? Kalau dari segi materi, karena sama-sama BK mungkin ya Kak, itu mungkin udah pernah gitu, cuman mungkin tidak sejauh ini gitu pembahasannya. Maksudnya tidak sejauh ini tuh belum sempat bertukar pendapat gitu dengan teman-temannya, jadi
bagaimana sih teman-teman saya itu memandang dirinya sendiri gitu, dan mungkin belum sempat ada proses validasi dari diri saya menurut saya sendiri itu sih Kak, yang mungkin belum ada kesempatan itu dulu belum ada kesempatan itu buat bertukar sama teman gitu sih. Tapi dari sini tadi udah baca, terus tadi ada penyampaian dari kakak tentang bagaimana cara menuliskannya, terus apa sih manfaatnya, itu yang aku dapat. Oke, good. Satu lagi, apa yang sudah didapat dari kegiatan bimbingan karir hari ini? Satu lagi, siapa ya? Suster Veronica, ada? Ya, halo Liv. Halo, Suster. Ya. Suaranya belum terdengar. Kecil sepertinya. Halo, halo. Masih kecil, Suster. Ya, bagaimana, Liv? Dengar belum? Masih kecil. Masih kecil ya? Iya. Ya, halo. Sedikit lagi, masih kecil. Halo, halo. Oke, Suster, masih bisa kedengaran. Silakan, Suster. Tadi pertanyaannya bagaimana, Liv? Apa yang sudah didapat, Suster, dari kegiatan bimbingan karir hari ini? Oke. Dengan bimbingan karir hari ini yang tadi mengenal diriku dan mengenal bakatku. Jadi itu bagi saya kita memang untuk saya sendiri kita perlu mengenal diri saya untuk melihat bakat apa yang saya punya dan kekuatan apa yang saya punya, sehingga itu bisa membantu saya untuk menentukan karir saya di masa depan. Oke, Suster, good sekali. Jadi saya simpulkan bahwa teman-teman sudah mulai mengenali dirinya, sudah mulai mengetahui bahwa apa pentingnya self-awareness ini dalam konteks karir kita ini. Nah, ketika kita mengetahui dan kita dapat mengenal diri secara dalam, mulai dari kelebihan dan kelemahan kita mampu untuk memutuskan atau mengambil keputusan karir kita. Ketika nanti teman-teman lulus, teman-teman dapat menikmati dan tanggung jawab terhadap bidang pekerjaan yang teman-teman pilih, karena teman-teman sudah mengawali dari internal teman-teman. Jadi dari kesadaran diri teman-teman mulai mau mencintai diri dan menghargai dan mau mencintai atau mau mencintai pekerjaan yang teman-teman pilih dan yakin dengan diri dan pekerjaan yang teman-teman pilih. Nanti setelah kegiatan ini teman-teman silakan diisi evaluasi dan refleksinya. Nanti saya akan kirim lewat grup ya teman-teman. Terima kasih sudah berperan aktif hari ini. Saya sangat senang sekali teman-teman mau ikut bersama berdiskusi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak. Sama-sama. Oke. Gimana, Olive? Lega Bu dan senang bisa menyampaikannya. Kurang lebih baik, tapi agak ini sih Bu, terhambat. Mungkin laptopnya atau kesalahan teknis itu aja sih Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Kebiasaan saja. Oke, sip. Oke, kita masuk ke simulasi terakhir.
Rizka, sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap ya. Oke, Rizka mau dikondisikan, boleh tahu konselingnya siapa? Iya, untuk konseling saya adalah Lisbeth, Bu. Oke, ya udah. Bentar ya, saya spotlight juga ya. Oke. Jadi revisinya udah dikasih ke saya? Sudah, Bu. Saya sudah Sudah kirim ya? ulang di. Oke, sip. Thank you. Baik. Aduh, rekam dulu. Baik, Bu Heni dan teman-teman. Jadi konseling individual saya ini akan saya tampilkan pertemuan sesi ketiga dengan mengangkat masalah terkait dengan kematangan karir. Nah, konseling saya ini kebetulan adalah siswa anak kelas 12 yang masih bingung nih mau ngambil jurusan apa untuk kuliahnya atau mau kerja atau gimana tuh dia masih nggak tahu ke depannya mau gimana. Nah, pada sesi ketiga ini juga saya akan menerapkan teknik dari pendekatan realita, yaitu teknik WDEP. Begitu. Lisbeth, udah siap belum, Bet? Udah, Pres. Oke. Saya mulai ya, teman-teman. Selamat sore, Lisbeth. Sore, Kak. Gimana nih kabarnya Lisbeth hari ini? Puji Tuhan, baik kabarnya. Gimana kabar Kak Priska? Puji Tuhan, baik juga kabar saya. Gimana nih Lisbeth, aktivitas hari ini kira-kira apa aja nih yang kamu lakuin tadi sebelum menghadiri sesi ini? Biasa sih Kak, ngerjain tugas sekolah, ya kelas, ya seperti hari-hari sebelumnya lah. Seperti dari sebelumnya ya. Terus gimana nih perasaan kamu hari ini? Apakah lagi senang atau lagi kesel mungkin? Perasaan hari ini ya cukup senang karena ada beberapa tugas yang bisa aku kerjakan dengan baik, ya bikin mood baik lah hari inilah pokoknya. Gitu, Kak. Oke, puji Tuhan ya kalau misalnya kamu lagi senang. By the way, terima kasih nih Lisbeth karena kamu udah meluangkan waktu buat datang nih pada pertemuan kita hari ini. Oke, iya Kak, sama-sama. Iya. Nah, Lisbeth, sebenarnya tujuan konseling kita ini tuh sama dengan tujuan yang udah kita tentuin nih di awal pertemuan kita di sesi pertama. Nah, tapi lebih spesifiknya, hari ini tuh kita akan lebih fokus untuk membahas lebih banyak nih terkait dengan perkembangan dan perubahan kamu berdasarkan tugas yang kemarin udah kakak kasih di sesi kedua. Iya. Nah, Lisbeth, jangan sungkan-sungkan, kakak mau mengingatkan untuk Lisbeth tenang aja, karena selama konseling ini tuh nanti apapun yang kita bicarakan itu hanya akan terdengar oleh kita berdua aja nih. Jadi kamu boleh menceritakan apapun itu, keluh kesah kamu, yang penting kamu merasa nyaman. Sampai sini Lisbeth ngerti? Paham Kak, ngerti. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan nih Lisbeth? Nggak ada sih Kak, udah jelas semua. Oke, jadi kita udah bisa mulai nih ya untuk sesi kita pada hari ini. Bisa banget, bisa. Oke, Lisbeth. Jadi saya mau review sedikit di pertemuan kita yang minggu lalu. Itu kan Lisbeth udah ceritain nih, kayak Lisbeth bilang kalau Lisbeth sekolahnya itu sebenarnya emang ya dipilihin sama mama. Terus udah gitu juga nggak ada dorongan nih buat belajar, buat ngerjain tugas yang bener-bener fokus gitu. Ya kan, Lisbeth? Iya, betul Kak. Nah, terus pada minggu lalu juga, saya udah kasih tugas nih, tugas kecil-kecilan buat Lisbeth, yaitu untuk membuat list terkait dengan ketertarikan dalam bidang pekerjaan atau bidang kuliah nantinya gitu. Apakah Lisbeth udah ngerjain tugasnya? Udah Kak, nih aku kirim lewat WA kali ya? Udah aku kirim. Wah, oke, kamu ternyata mengerjakan dengan sangat baik ya, Lisbeth. Lengkap banget nih cerita minat-minatnya nih ya. Iya, Kalau begitu lah Kak. Gimana sih cara kamu dalam mencari tahu minat kamu dalam bidang pekerjaan ataupun jurusan ini? Jadi selama 1 minggu tuh, yang minggu lalu itu, saya tuh coba refleksikan
ya merefleksikan diri saya gitu Kak, terkait hal-hal atau kegiatan yang pernah saya lakuin sebelumnya nih, kayak misalkan, pengalaman-pengalaman lah tentang yang udah berlalu gitu. Jadi dari situ saya bisa mengingat kembali nih mana hal yang bisa, dan saya suka lakuin dan mana yang seenggaknya bikin saya bete atau emang benar-benar saya nggak suka gitu. Jadi yang khususnya itu kemarin saya tulis ada tentang kepanitiaan di sekolah pada saat sebelum sekolah online ini gitu, Kak. Oh gitu. Jadi selama seminggu ini tuh kemarin kamu mencoba nginget-nginget pengalaman masa lalu nih buat menemukan apa sih minatku atau apa sih kekuranganku gitu ya Lisbeth ya? Iya betul, Kak. Oke, terus coba nih Lisbeth ceritain kira-kira hal apa aja sih yang baru Lisbeth sadarin atau temuin setelah melakukan refleksi tersebut? Jadi, setelah ngelakuin refleksi itu, aku tuh juga baru sadar gitu, Kak, kalau ternyata aku tuh suka banget merhatiin orang yang kayak bener-bener ngeliatin, terus coba-coba menerka-nerka diri mereka itu seperti apa. Jadi, perhatiin tingkah lakunya, yang dia, suka marah-marah atau apa gitu misalkan. Tapi aku bisa di situ aku nyadar, aku tuh bisa memahami orang lain itu khususnya, waktu pas kepanitiaan sekolah itu yang tadi aku ceritain. Jadi Mhm. waktu itu kebetulan tuh ketua panitianya itu, ketua panitia acaranya ini benar-benar orang yang sibuk banget kan, karena dia ngeliatin divisi lain gitu, merhatiin divisi Oke. lain, nah capek banget pasti kan. Terus di satu saat dia itu kayak duduk gitu, duduk yang Mhm. bener-bener kelihatan capek, tapi kok kelihatan sedih, kan seharusnya kan kepanitiaan dia jalanin acara, ya seneng juga gitu loh kan, karena acaranya berjalan gitu kan. Tapi di sini dia tuh ngelihatnya kayak sedih gitu. Ya aku cobalah deketin karena dia ini kebetulan teman kelas aku, jadi ya deket lah. Aku samperin aja, bawain minum gitu kan. Pas Mhm. bawain minum, ya bercanda-bercanda gitu, tiba-tiba dia akhirnya bisa cerita tuh. Ternyata bener kan, dia ternyata ada masalah di keluarganya. Nah, di situ aku sadar gitu loh, ternyata, ih keren juga ya, ternyata bisa juga nih ngelihat kalau dia sebenarnya ada masalah lain, selain Heeh. si kepanitiaan ini, gitu sih, Kak. Wah, gila, keren banget Lisbeth bisa mencoba merefleksikan hal itu dan bahkan bisa ngebantu teman Lisbeth sendiri ya dengan Iya. dengan cara menggali itu. Iya, bener, Kak. Wah, luar biasa. Terus apa sih yang kamu rasain ketika kamu tuh berani ngajak dia ngobrol, bisa ngajak dia terbuka? Rasanya sih ada rasa senang gitu sih, Kak, karena kan bantuin orang itu kayaknya, seneng aja gitu ngelihat dia yang tadinya sedih-sedih gitu kan, capek, sedih, tiba-tiba mood-nya jadi naik kan, itu juga bikin mood aku jadi naik juga gitu loh. Itu sih. Oke. Wah, saya jadi ikut senang juga nih ngelihat Lisbeth Iya. bisa merefleksikan hal yang membanggakan ini ya. Nah, Iya. terus Lisbeth nih, kira-kira kelebihan apa lagi nih selain kamu bisa menggali orang, tadi seperti yang kamu udah bilang, kamu bisa menggali perasaan orang, kira-kira kelebihan apa lagi sih yang bisa kamu temuin di diri kamu? Selama kemarin ya mencoba mengulik gitu ya, coba ingat-ingat apalagi nih, kelebihannya nih ya. Ternyata aku baru sadar juga kemampuan menghafalku kayaknya, bisa dibilang cukup baik lah gitu sih, Kak. Oh, Mhm. oke oke, bagus banget. Jadi, selama ini tuh nggak tahu kenapa aku tuh, ngerasa kayak, apa ya, nggak punya kemampuan kalau di bidang akademik gitu. Tapi gara-gara refleksi ini aku jadi seneng banget bisa menyadari, hal ini kan, kayak kok, apa, kayaknya menghafal ini tuh di beberapa kejadian itu, aku bisa nih kayak sistem SKS gitu. Ini sebenarnya bukan pengalaman yang perlu dibanggakan, tapi aku bangga, Kak. Karena aku pernah nih di pelajaran IPS gitu, atau di pelajaran yang hafal-hafalan gitu, aku pernah sistem SKS dan ternyata, ih keren banget bisa hafalin, materi secepat itu, kayak jadi aku nyadarnya di Oke. situ sih, gitu, Kak. Jadi dari kejadian-kejadian yang justru sebenarnya nggak benar, tapi kamu bisa Heeh. ngambil nih positifnya gitu kan. Kamu ternyata Mhm. nemuin kalau ternyata ngafalnya bagus gitu. Heeh. Oke, keren banget. Terus kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 nih Lisbeth, menurut Lisbeth sekarang seberapa paham sih Lisbeth terhadap kelebihan Lisbeth dan kekurangan itu? Mmm,
Kira-kira 8 sih, Kak. Aku pede kayaknya 8 deh. Oke. Kenapa nih kamu menjawab angka 8? Itu kan lumayan tinggi tuh ya. Kenapa kamu bisa menjawab 8? Karena yang kan sebelumnya aku nggak sadar kan yang cerita ke kakak yang sebelum-sebelumnya itu. Sekarang tuh aku jadi sadar gitu loh, kayak buktinya aku bisa ngeliat tuh yang tadi aku punya kemampuan untuk memperhatikan orang itu, terus menghafal. Itu kayaknya yang bikin aku kayak pede aja gitu. Berarti aku udah mulai menyadari nih kemampuan-kemampuan aku gitu loh. Oke, baik Lisbeth. Jadi kalau saya simpulin sedikit, jadi ternyata dari refleksi Lisbeth yang kecil-kecilan ini kemarin, ternyata malah bisa ngebantu Lisbeth ya buat menyadari hal-hal yang mungkin dulunya tuh Lisbeth nggak ingetin atau Lisbeth tuh dulu nggak sadar gitu kalau dulu tuh pernah ngelakuin hal itu gitu. Iya, betul banget, Kak. Oke, bagus sekali. Terus kalau misalnya dari hasil refleksi Lisbeth nih, kira-kira Lisbeth udah tahu belum sih jurusan atau mungkin pekerjaan apa sih yang nanti cocok buat Lisbeth sendiri? Sebenarnya belum terlalu yakin sih, Kak. Tapi kayaknya ada mengarah-mengarah ke psikologi atau konseling gitu. Kayaknya sih 2 itu sih. Oke, kenapa nih kalau boleh tahu kenapa Lisbeth tertarik sama dunia psikologi atau konseling ini? Dari yang aku tahu sih kan kalau psikologi, konseling itu berhubungan sama orang lain tuh, terus yang kayak butuh banget sama kepekaan. Itu sih yang aku lihat kan, aku udah sadar nih kalau aku nih orangnya cukup peka kan terhadap sesama, asik, sesama gitu kan Asik. pokoknya kan, Kak. Tapi ya itu makanya aku kayak, wah kayaknya cocoknya emang di bidang ini gitu. Itu sih, Kak. Oke, berarti sejauh ini yang kamu ketahui kalau yang berhubungan dengan manusia atau dengan orang lain itu kamu bisa masuk ke psikologi atau konseling gitu ya? Iya, betul, Kak. Oke. Kalau berdasarkan balik lagi nih dari hasil refleksi, kira-kira kamu tuh ada gak sih hal yang ingin kamu lakuin atau misalnya kamu mau melakukan hal apa nih dalam jangka waktu dekat ini? Bingung juga sih sebenarnya, Kak. Tapi kayaknya aku dalam waktu deket tuh mau lebih ningkatin nilai aku sih buat persiapan masuk kuliah kan. Itu. Apakah kamu udah tahu kira-kira kampus mana atau misalnya instansi mana nih yang kamu pengen tuju buat nanti jadi sasaran kamu? Masih bingung juga sih, Kak, karena bener-bener mungkin informasi yang aku dapat juga masih kurang kan. Jadi bingung mau mulainya dari mana gitu. Itu sih. Oke. Berarti kamu sejauh ini tuh mungkin udah tahu mau lebih ningkatin nilai, cuman kamu masih bingung nih mau masuk kampus kemana, karena masih belum nyari-nyari juga ya ternyata Lisbeth ya. Iya benar, Kak. Oke. Nah, untuk menjawab sedikit dari kebingungan Lisbeth nih, aku di sini punya satu cara yang menarik banget buat dilakuin. Waduh, apa tuh, Kak? Nah, jadi Lisbeth, pada sesi ini saya di sini akan mengajak kamu untuk bisa lebih tahu nih tujuan bahkan selain tujuan bahkan kamu juga bisa tahu apa yang harus kamu lakuin dalam mencapai tujuan itu. Apakah kamu udah siap nih ngelakuin teknik ini, Lisbeth? Waduh, deg-degan ya, susah nggak nih, Kak? Siap gak siap, Kak? Tenang. Ini tidak sulit dan santai aja gitu kan. Iya. Nah, terima kasih nih Lisbeth atas kesiapannya by the way. Nah, untuk sebelum kita lanjut, jadi saya mau kasih tahu dulu nama tekniknya itu adalah teknik atau strategi WDEP. Tahu gak tuh WDEP apa? Hah? WDEP apa tuh, Kak? Oke, jadi mungkin Lisbeth nggak pernah dengar ya karena ini tuh adalah salah satu teknik di konseling. Nah, jadi WDEP itu adalah singkatan sebenarnya Lisbeth. W itu artinya wants. Wants itu adalah keinginan atau harapan Lisbeth nih buat dijadiin sebagai tujuan dari jangka pendek Lisbeth misalnya. Nah, kalau D itu doing atau hal-hal yang selama ini Lisbeth lakuin. Nah, terus tadi kan WDE. Nah, E itu artinya evaluation atau kita tuh bisa mengevaluasi
perilaku kita yang selama ini kita lakuin gitu. Dan terakhir P itu artinya planning, yang berarti kita merencanakan nih apa sih yang harus kita lakukan dalam mencapai tujuan kita gitu. Oh gitu, oke ngerti Kak. Nah, sebelum kita lanjut nih untuk menulis WDEP ini, saya mungkin akan bertanya sedikit nih terlebih dahulu sama Lisbeth. Kira-kira apa sih yang pengen Lisbeth capai dalam waktu 3 bulan deh, 3 bulan aja biar nggak terlalu jauh. Kayaknya balik lagi aku mau ningkatin nilai aku yang di mata pelajaran yang benar-benar ini ya, maksudnya ya kalau bisa semuanya sih, untuk lebih gampang gitu keterima di jurusan yang aku mau itu. Itu sih. Oke, jadi kamu pengen ningkatin nilai-nilai khususnya berarti di semua mata pelajaran nih pengen ditingkatin nih Lisbeth? Iya betul Kak. Oke, luar biasa. Terus kalau kamu pikirin lagi atau kamu inget-inget lagi nih, selama ini kamu apa aja sih yang kamu lakuin, misal khususnya dalam hal belajar ya, khususnya dalam hal belajar itu apa aja sih yang kamu lakuin? Kalau aku sih jujur, selama ini tuh aku belajar cuman dari dengerin guru, Kak. Jadi aku emang kalau di kelas dengerin banget, yang benar-benar nggak, kalau orang gangguin aku juga aku langsung marah, karena emang aku benar-benar belajar dari guru gitu. Nah kalau lagi mumet juga aku ya buka Instagram, TikTok, ya buat main-main aja gitulah, Kak. Terus sama, ya karena aku cuman berpatok sama guru itu, aku nggak pernah punya namanya waktu belajar atau jam belajar sendiri yang benar-benar aku buat belajar gitu. Jadi selama ini yang kayak aku udah bilang sebelumnya, ya aku SKS gitu sih kebanyakan. Bukan kebanyakan sih, sering banget. Gitu. Ternyata sering SKS ya Lisbeth ini ya. Terus kalau misalnya Lisbeth lagi di rumah kan berarti kan Lisbeth jarang nih ada waktu belajar gitu. Iya. Nah gimana sih respon orang tua Lisbeth ngelihat hal itu? Kebetulan sih sebenarnya sih sering sih kayak ditegur gitu kan, kayak gimana sih udah kelas segini belum belum punya waktu belajar gitu-gitu. Tapi aku masih asik aja nge-scroll TikTok gitu loh, Kak. Ya kayak sebenarnya mau marah sih marah gitu loh, tapi sekarang kayak udah capek gitu kali ya, makanya dia kurang marahnya gitu. Oh, Itu oke. sih. Iya. Terus apa menurut Lisbeth ini males belajar ini apa karena emang sekolahnya ditentuin sama mama waktu itu yang kayak seperti Lisbeth ceritakan di sesi yang lalu, atau emang dari dulu dari SMP mungkin Lisbeth emang udah males aja gitu belajar? Sebenarnya ya kayaknya aku emang udah malas-malasan sekolah juga sih, karena kan emang ditentuin kan, Kak. Jadinya kayak emang karena dari nggak ada niat gitu dari dalam diri gitu, emang aku udah malas-malasan sekolah gitu sih. Gitu. Oke, jadi emang kamu malas karena emang dari awal kamu nggak ada niat juga dan mungkin nggak ada tujuan juga nih ke depannya mau ngapain gitu ya? Iya, gitu Kak. Terus menurut kamu nih, yang kamu lakuin itu udah bener apa belum sih sebenarnya, Beth? Ya, kalau menurut normalnya sih ya pasti itu nggak benar sih Kak, yang aku lakuin. Itu. Oke, berarti kamu menyadari nih kalau hal yang kamu lakuin itu sebenarnya emang masih belum benar. Iya, benar. Aku sadar sih itu nggak benar, Kak. Itu juga bikin sebenarnya yang menghambat aku buat mencapai kuliah aku kan, tapi sekarang aku masih males-malesan, Kak. Itu. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin karena Lisbeth kan masih belum tahu nih tujuan kedepannya kan mau ngapain. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari malas-malasan sekolah, terus menurut Lisbeth nih, kira-kira hal apa aja sih yang bisa Lisbeth ubah biar Lisbeth tuh bisa dapat nilai bagus nih dalam jangka waktu 3 bulan ini? Karena aku males-malesan, aku sih sebenarnya mau coba buat jadwal belajar sih, Kak. Mau merubah kebiasaan SKS sebenarnya kan. Soalnya aku juga dengar cerita dari kakak-kakak kelas aku yang udah kuliah, kayaknya nggak bakal bisa yang SKS itu emang harus ditinggalin gitu loh. Ya, aku pengen coba lebih banyak ini sih
belajar aja gitu yang bener-bener nerapin jadwal belajar, terus banyak-banyakin informasi, itu sih, Kak. Oke, planningnya bagus banget nih Lisbeth. Kalau boleh tahu nih, Lisbeth tuh tipe belajarnya yang kayak gimana sih? Misalnya apakah jadwalnya itu nanti akan dalam bentuk tabel atau mungkin nanti jadwalnya ditulis di HP atau gimana nih kalau Lisbeth tipenya? Aku kayaknya tuh emang harus diingetin gitu di HP. Di HP juga iya, terutama di HP sih, karena kan penghambatnya itu si HP-nya sih, Kak. Kan ya gangguannya itu dari HP. Jadi aku planning-nya sih pengen buat jadwal di HP iya, terus di kamar, di pintu gitu, itu juga mau buat, kayak gitu sih, Kak. Ya biar akunya lebih ini aja. Oke, benar-benar. Jadi sejauh ini Lisbeth udah bisa bikin planning lah ya buat dalam mencapai nilai yang bagus dalam 3 bulan ke depan nih, ya kan? Iya, Kak. Nah, Lisbeth, sebenarnya banget, dari tadi saya itu sedang mengaplikasikan si teknik WDEP ini secara nggak langsung. Dan kamu nyatanya kamu tuh udah bisa nih nentuin WDEP kamu sendiri, dan menurut saya tuh keren banget gitu. Iya ya, Kak, aku nggak sadar. Secara nggak sadar kan. Nah, Lisbeth, karena tadi kamu udah ngejelasin nih keinginan kamu apa, terus tadi kamu juga udah evaluasi juga kan perilaku-perilaku kamu nih yang masih salah, yang masih kurang betul. Terus kamu bahkan udah sebutin tadi planning kamu mau ngapain. Nah, jadi di sini karena kita konselingnya memang tidak bisa ketemu langsung ya kan karena lagi kondisi pandemi. Nah, saya udah siapin satu tempat buat kamu menuliskan nih tadi WDEP kamu itu apa aja. Nah, buat apa sih sebenarnya ditulisin gitu kan? Nah, sebenarnya itu biar kamu tuh lebih ada pengingat nih. Oh, waktu itu saya nulis pas konseling, saya udah nulis ini, jadi kamu lebih termotivasi buat ngelakuin. Nah, ini di chat udah saya kirim nih, Lisbeth, untuk Padletnya. Boleh dibuka dulu nih, Lisbeth. Oke, saya buka dulu ya, Kak. Ini saya sembari share screen juga ya, Lisbeth ya, biar kamu bisa lihat juga. Oke. Sebentar ya, Kak, loading. Udah kebuka belum, Lisbeth? Ini lagi loading, Kak. Sebentar ya. Oke, santai. Nah, udah, Kak. Oke. Kalau kamu lihat di layarmu itu kan udah ada tulisan wants, doing, evaluation, sama planning. Nah, kamu tinggal tulisin aja tuh di komen sesuai tadi yang udah kamu sebutin, udah kamu jelasin, kamu boleh tulisin di sini. Jadi ini nanti akan sebagai menjadi pengingat kamu gitu. Oke, siap, Kak. Santai aja nulisnya. Sekarang ya? Take your time ya, tenang aja pokoknya. Oke. Tulisin aja. Apakah kamu mau saya sembari puterin lagu biar nulisnya sambil lebih tenang gitu? Boleh, Kak. Boleh tuh. Boleh ya, oke. Iya. Sebentar ya, Lisbeth. Lisbeth, kalau udah selesai menulis, boleh kabarin ya, Lisbeth ya. Oke, ini udah muncul nih yang di wants nih.
doing-nya belum melakukan apa-apa. Lisbeth padahal tadi udah nyebutin tuh udah melakukan sistem SKS. Iya sih Kak, ini aku lagi ngetik juga. Oh gitu. Kirain bukan apa-apa gitu. Ini aku salah taruh Kak, sorry ya. Lagi aku edit. Nah, Nanti kamu juga kalau misalnya tiba-tiba ada planning tambahan, kamu bisa tambahin juga nih di sini. Tulisin langsung, nggak perlu kita pas lagi sesi juga nggak apa-apa. Berarti ini bisa aku pakai sampai ke depannya gitu ya kayak ya sebagai pengingat gitu ya. Betul, Lisbeth. Nanti kalau misalnya kamu lagi bengong atau lagi apa, tiba-tiba kepikiran nih, kira-kira, aduh kayaknya nanti gue harus ngelakuin ini deh. Nah, kamu boleh tuh tulis di sini. Oke. Udah ngambil foundation. Nah, planningnya doang nih berarti ya. Iya Kak. Sudah Kak. Oke, udah semua, udah keisi semua ya Lisbeth. Iya Kak. Oke, kalau begitu, sebentar saya stop share dulu. Ternyata gak kerasa banget nih, konseling kita udah mau di penghujung nih ternyata Lisbeth. Oke, iya Kak. Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan, mungkin saya ingin sedikit merangkum nih dari sesi kita pada hari ini. Jadi, tadi Lisbeth di awal juga udah menjelaskan apa aja pengalaman-pengalaman Lisbeth dalam mencari minat, dalam menemukan minat Lisbeth dalam bidang jurusan, ya kan? Terus tadi Lisbeth juga udah mengevaluasi diri sendiri nih, kira-kira apa aja yang masih salah dilakuin, dan apa yang harus dilakuin ke depannya, gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya dari pertemuan ini nih, gimana sih kesannya Lisbeth di sesi hari ini? Kesan aku sih Kak, aku jadi lebih sadar gitu ya sama kemampuan yang selama ini aku milikin, terus kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya itu buruk sih buat dilanjutin gitu. Terus selain itu aku juga secara nggak langsung bisa tahu gitu apa aja yang harus aku lakuin, bukan cuman males-malesan aja gitu kalau mau dapat nilai bagus gitu sih Kak. Wah, saya jadi ikut seneng juga nih ngedenger kesan Lisbeth yang sangat positif. Nah,
Lisbeth, karena tadi kamu juga udah berhasil menentukan planning kamu udah berhasil nemuin nih kira-kira minat kamu mau ambil jurusan apa ya gitu kan. Tadi kan jurusan psikologi atau konseling gitu ya. Nah, untuk pertemuan kita di minggu depan, saya ada sedikit tugas nih buat Lisbeth kerjain. Oke, tugas apa lagi tuh, Kak? Tenang aja, Lisbeth, ini tugasnya gampang dan nggak akan susah, nggak akan bikin pusing. Tugasnya mudah banget, jadi kamu, tadi kan kamu udah bikin planning nih. Nah, untuk di pertemuan depan, kamu bisa bikin, coba bawa contoh jadwal belajar yang udah kamu bikin, dan juga kamu bisa sambil nyari-nyari nih, kira-kira kalau misalnya mau masuk jurusan psikologi, atau misalnya mau masuk jurusan konseling itu butuh apa aja sih, misalnya butuh belajar apa, atau mungkin butuh beli apa, gitu. Sejauh ini bisa dilakukan nggak nih, Lisbeth? Bisa kok, Kak. Siap, bisa. Wih, semangat sekali Lisbeth ini. Oke, kalau gitu sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, saya minta kamu untuk mengisi lembar evaluasi ya Lisbeth ya. Lembar evaluasinya sudah saya kirimkan lewat WA, jadi kamu nanti boleh kirim balik ke saya hari ini juga, boleh. Kalau misalnya udah, nanti kamu boleh kabarin saya lagi, oke Lisbeth? Oke, Kak. Nanti aku kabarin ya kalau udah selesai diisi. Oke, terima kasih nih Lisbeth atas waktunya hari ini. Terima kasih juga karena Lisbeth tadi udah terbuka, udah bisa menyampaikan keluh kesah Lisbeth di hari ini. Dan Oke, baik, Kak. Ya. Terima kasih juga, Kak. Iya, pertemuan kita berikutnya akan dilakukan di hari dan jam yang sama, bisa, Lisbeth? Bisa, Kak. Bisa. Oke, nanti kalau misalnya ada perubahan jadwal, Lisbeth boleh kabarin kakak supaya nanti kita bisa reschedule lagi ya. Oke, baik, Kak. Terima kasih Lisbeth. Semoga bermanfaat sesi hari ini. Iya, terima kasih, Kak. Bye-bye, sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Iya, dadah. Dadah. Ya, bagaimana Priska? Udah lega, Bu. Udah lega? Oke, ya. Sip. Ya, sesuai dengan waktu. Oke, semuanya terima kasih sudah melakukan yang terbaik, mencoba untuk mensimulasikan ya. Oke, kita akan bertemu minggu depan di link Zoom, nanti saya akan berikan link Zoom-nya. Dari proses hari ini, apakah ada pertanyaan? Saya akan melakukan evaluasi overall setelah semuanya maju ya. Oke, tapi saya sudah membuat beberapa catatan untuk masing-masing sih lebih ini. Oke. Bagaimana observer aman sejauh ini? Oh, sorry, untuk konseling individual saya ada revisi sedikit ya. Karena itu form observasinya itu sama sebetulnya antara konseling kelompok maupun konseling individual. Jadi itu masih ada sedikit format konseling kelompok, jadi saya akan ganti. Observer aman sejauh ini, bisa? Aman, Bu. Aman ya? Ya. Aman, Bu. Bu, lembar observernya dikirim kemana, Bu? Nah, ini saya lagi sudah buatkan di Teams. Nanti teman-teman masukkan aja di Teams form observasi simulasi. Jadi nanti masing-masing buat foldernya sendiri saja, gitu ya. Bisa kan ya? Jadi nanti digabung dijadikan satu. Oke. Nah, untuk semua format ininya dimasukkan ke Teams. Jadi tadi saya lupa, saya kasih catatan masing-masing, tapi masih di Word-nya saya gitu. Jadi nanti saya pindahkan ke Teams juga. Gitu ya. Oke. Nanti silakan dicek di Teams-nya ya, folder untuk form observasi simulasinya udah. Nanti masing-masing nama buat sendiri ya. Misalkan kayak Priska buat sendiri gitu ya. Foldernya Indira buat sendiri, Cindy buat sendiri. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, mau nanya terkait observer, gimana ya Bu? Teknisnya tadi masih bingung Bu, observer. Kenapa? Buat minggu depan observernya siapa Bu? Minggu depan berarti yang minggu depannya lagi. Sebentar, saya cek. Berarti ya. Besok kan minggu kedua ya Bu? Berarti yang observer minggu ketiga Bu? Ya. Oh, oke, baik Bu. Terima kasih. Oke, minggu depan kan yang akan tampil itu Intan, Maria Yuli,
Nosvilda sama Nadia. Berarti observernya Lisbeth, Angel, Gary sama Maria Lucia. Gitu ya. Baik, Bu. Udah melihatnya. Oke. Thank you Briska udah bantu ngerekap. Oke, ya, minggu depan saya kalau nggak salah mintanya 12.45 sih, tapi kalau misalnya ini dilihat aja gitu ya. Oke, Zoom-nya. Demikian, terima kasih untuk perhatian dan atensinya. Semuanya sehat-sehat. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless semuanya. Bye. Terima kasih Bu dan Terima kasih Bu teman-teman. dan teman-teman. Dadah. Bye guys. Terima kasih teman-teman. Dadah guys. Terima kasih Bu. Terima kasih, Suster. Mari.